Hai guys, kembali lagi di channel ini. Saat ini kita akan membahas tentang bangunan unik yang ada di Banten. Apa itu? Ya, nggak salah lagi. Ini adalah Masjid Agung Banten. Gimana kisahnya? Check it out this video. Jadi Masjid Agung Banten memiliki keunikan bangunan dengan paduan tiga budaya, Arab, Cina, dan Eropa. Letak Masjid Agung Banten ini juga berdekatan dengan Vihara Avalokitesvara dan Kerajaan Kaibon. Ciri khusus Masjid Agung Banten memiliki menara yang terlihat seperti mercusuar dengan bagian atap seperti pagoda Cina. Pada sisi kanan dan kiri terdapat serambi yang merupakan kompleks pemakaman Sultan Banten. Bangunan masjid ditopang dengan 24 tiang. Dinding bagian timur memisahkan ruang utama dengan serambi timur yang memiliki atap limas. Pada dinding ini terdapat 4 buah pintu dengan posisi rendah supaya setiap orang yang masuk harus merunduk. Sebuah pewastren, yaitu aula samping masjid yang digunakan untuk musola perempuan bergaya Jawa, ditambahkan pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Serambi sebelah selatan masjid diubah menjadi makam yang berisi sekitar 15 kuburan. Pada 1632, sebuah menara yang setinggi 24 meter ditambahkan ke komplek masjid. Menara atau minaret ini dirancang oleh seorang Tionghoa yang bernama Cek Bancut. Sekitar periode yang sama, tiama 2 lantai bergaya Belanda ditambahkan ke masjid mengikuti desain Hendrik Lucas Kartel, seorang warga Belanda yang masuk Islam. Elemen desain masjid ini memiliki pengaruh agama dan budaya dari Islam, Hindu, Buddha, Tiongkok, dan Belanda. Budaya-budaya tersebut nggak hanya memaksakan nilai dan gayanya pada arsitektur masjid, tapi juga berbaur dengan baik dengan budaya Jawa di Indonesia. Misalnya ada perpaduan unsur arsitektur Hindu dan Jawa yang terdiri dari konstruksi bata Belanda. Kartil menggabungkan fitur arsitektur barokwe Eropa awal dalam desain masjidnya, yang terutama dapat dilihat pada minaret, bangunan tiama, dan dinding-dinding masjid. Hal inilah yang membedakan Masjid Agung Banten dengan masjid tradisional lainnya di Indonesia, karena terdapat perpaduan budaya yang berbeda yang tertanam dalam desain dan elemen arsitekturalnya. Jadi masjid ini dibangun pertama kali pada awal masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra pertama Sunan Gunung Jati. Kemudian pembangunan masjid dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf, yang menjadi raja kedua Kerajaan Banten. Pada masa ini, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Selama berdirinya hingga tahun 1987, Masjid Agung Banten telah mengalami 8 kali pemugaran. Pada tahun 1923 dilaksanakan pemugaran oleh Dinas Purbakala, dan tahun 1930 dilakukan penggantian tiang-tiang kayu yang rapuh. Tahun 1945, Tubagus Khotib selaku residen Banten bersama masyarakat melaksanakan perbaikan atap cungkup penghubung di kompleks pemakaman utara. Pemugaran menara masjid selanjutnya dilakukan tahun 1966-1967 oleh Dinas Purbakala. Kemudian Korem 64 Maulana Yusuf memperbaiki bagian Eternit langit-langit pada tahun 1969. Serambi bagian timur kemudian dibongkar tahun 1970 dengan dana dari Yayasan Quran. Perusahaan Pertamina juga pernah berkontribusi memugar bagian-bagian tertentu dari kompleks masjid. Penggantian serambi utara dan penggantian cungkup makam Sultan Hasanuddin dengan marmer dilakukan tahun 1987. Nah, jadi itu tadi bahasan singkat Masjid Agung Banten.
Jika ingin mendapat pengalaman yang lengkap, langsung saja mengunjungi secara langsung. Oke, sekian ini info hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.